Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara menghafal kosakata ya atau mufradat bahasa Arab. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita terutama yang baru belajar bahasa Arab. Terkait kosakata bahasa Arab atau mufradat ya, mufradat bahasa Arab, biasanya itu saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu mufradat muhadatsah, yaitu mufradat atau kosakata yang ya biasa digunakan dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Ya, yang kedua itu mufradat kitab, yaitu mufradat atau kosakata yang biasanya berada di ya kitab-kitab berbahasa Arab. Untuk mufradat muhadatsah ya, cara menghafalnya itu yang efektif menurut saya adalah dengan dipraktekkan. Ya, baik dipraktekkan dalam bentuk percakapan dengan orang lain atau kita bercakap-cakap sendiri ya kalau nggak ada teman, nggak masalah. Atau kita ceritakan, ya kita ceritakan. Ya, misalnya gini, kita sekarang ya sedang menghafal kosakata mufradat berkaitan benda-benda yang ada di kelas, ya di kelas. Di kelas itu ada apa? Ada kitabun, ada saburatun, ada qalamun, kemudian ya, jidarun, tembok, dinding gitu. Ada juga misbahun dan lain sebagainya. Itu pertama kita cari tahu artinya. Setelah itu tidak cukup sampai di situ aja, tapi kita praktekkan dalam percakapan. Kalau ada temannya bagus, ya kita saling bertanya ya terkait benda-benda yang ada di kelas. Misalnya sama teman kita, ya fulan, ya Ali, misalnya teman kita namanya Ali. Ya Ali, ma haza, apa ini? Nah, kita gitu. Terus kemudian ma launuhu, apa warnanya? Kemudian ma syakluhu, apa bentuknya? Kalau kita sudah belajar tentang bentuk, tentang warna, seperti itu digunakan dalam percakapan. Ya, kalau ada temannya tuh lebih bagus. Tapi kalau nggak ada teman, kita bisa ya bercakap-cakap sendiri. Ya, kita ceritakan aja apa yang ada di sekitar kita. Misalnya, haza kitabun. Ini adalah kitab. Kemudian kita katakan launuhu azraq, warnanya biru, asfar dan juga kuning, wa abyad dan juga putih. Misalnya seperti itu. Ya, kita sebutkan warna-warna. Kemudian kita sebutkan hadzal kitab, kitab ini syakluhu mustatilun. Ya, bentuknya persegi. Kemudian kita ceritakan misalnya ya, belinya di mana? Ishtaraituhu, aku membelinya fiddukan, di toko. Ya, fiddukan, amamal masjid misalnya di depan masjid, amamal madrasah di depan sekolah. Kemudian harganya berapa? Misalnya bi khamsina alfa rubiyah dengan harga 50.000 rupiah. Kemudian ishtaraituhu, aku membelinya misalnya yaumal ahadi pada hari Ahad, yaumal isnaini pada hari Senin sobahan pagi hari. Ya seperti itu diceritakan nggak cukup misalnya kita kitab itu artinya buku, ya saburoh artinya papan tulis, enggak, tapi kemudian kita ceritakan, kita praktekkan dalam percakapan dengan orang lain atau ya kita ceritakan sendiri. Ya itu cara menghafal mufradat muhadatsah ya dimanapun kita berada, ya di rumah, di jalan, kita sebutkan benda-benda yang di sekitar kita. Sambil kita jalan ke masjid misalnya, kita sebutkan apa yang kita lihat. Misalnya oh asjarun, pepohonan, ahjarun, apa namanya, bebatuan, ya hijarah, bebatuan misalnya. Kemudian sayyarah, tilka sayyarah, itu mobil. Kemudian launuha ahmar, warnanya merah. Tilka sayyarah jamilah jiddan. Kemudian mobil itu bagus banget. Nah, seperti itu. Sebutkan benda-benda yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebisa mungkin di mana kita berada, di mana kita duduk, di mana kita berjalan, itu kita sebutkan ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Dipraktekkan kalau untuk mufradat muhadatsah. Praktekkan dalam muhadatsah, dalam percakapan, baik percakapan dengan orang lain atau percakapan dengan diri kita sendiri. Kayak misalnya kita sudah menghafal misalnya ya contoh-contoh percakapan yang berkaitan dengan ta'aruf, dengan tema ta'aruf, perkenalan, kan masmuka, min aina anta, aina taskun, ma mihnatuka, ya ma amaluka, kemudian apa namanya, hal anta mutazawwij dan seterusnya, ma hiwayatuka, apa hobimu,
Ya, kita sudah belajar dari contoh percakapan ta'aruf. Nah, kemudian kita praktekkan bersama teman kalau ada temannya. Ya, di mana kita bertemu dengan teman, meskipun kita udah lama kenal, tanyain aja Mas Muka supaya kita lancar. Ya, supaya kita lancar sebab ya kosakata bahasa Arab kalau kita jarang mengucapkannya ya bisa jadi kita nanti ketika pada prakteknya ditanya sesuatu jawabannya lambat gitu kan karena kita nggak terbiasa ngucapinnya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan kosakata itu nanti akan mengalir ya dengan sendirinya seperti itu. Nah, kalau ada teman, ajak teman bercakap-cakap ya dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Walaupun kita sudah saling kenal ya, sudah lama kenal, namanya kita udah tahu, tempat tinggalnya udah tahu, tapi tanyain aja untuk dalam rangka mempraktekkan kosakata yang sudah kita pelajari dan juga untuk melancarkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kita tanyain aja, Mas Muk, setiap ketemu, Assalamualaikum, kaifa haluk? Mas Muka, siapa namamu? Aina taskun, di mana kamu tinggal? Ma hiwayatuka, apa hobimu? Ma mihnatuka, apa profesimu? Dan lain sebagainya. Masmu abika, siapa nama bapakmu? Dan lain sebagainya, gitu ya. Dipraktekkan. Kalau nggak ada teman, kita bisa praktek sendiri. Ya, misalnya di depan cermin, kita ngomong dengan orang yang ada di depan cermin. Ya rojul, ya wahai laki-laki, ya syab, wahai pemuda. Mas Muka, siapa namamu? Ana ismi Muhammad. Mas Muka, nama saya Muhammad. Mas Muka, siapa kamu? Ya, askunu fi Bogor. Wa anta aina taskun. Nah, seperti itu kita ajak berbicara orang yang ada di depan cermin. Kita sendiri, kita anggap itu orang lain. Itu cara prakteknya. Jadi intinya untuk mufradat muhadatsah dengan dipraktekkan ya dalam percakapan atau diceritakan ya kosakata-kosakata yang kita sudah hafal. Kemudian yang kedua itu mufradat kitab ya, mufradat yang biasa terdapat di kitab-kitab berbahasa Arab. Cara menghafal yang efektif adalah lewat rangkaian kalimat atau rangkaian paragraf atau rangkaian sebuah risalah ringkas. Ya, diawali mungkin kalau untuk pemula ya lewat satu kalimat atau satu paragraf ringkas. Seperti itu ya. Kita cari ya misalnya satu paragraf berbahasa Arab, kutipan kitab misalnya. Kemudian ya kita terjemahkan kosakata yang kita nggak tahu. Ada yang nggak tahu, cari di kamus artinya apa. Tulis langsung di situ, di atas katanya langsung. Jangan di tempat yang lain. Ya, jangan di lembar yang terpisah. Atau kalau masih di satu halaman nggak masalahnya di atasnya, di bawahnya nggak masalah ya. Atau langsung di atas katanya itu juga nggak masalah. Jangan di lembar terpisah, takutnya nanti hilang. Setelah kita tahu artinya semua, kita baca kalimatnya dengan suara keras dari awal sampai akhir satu paragraf. Diulang-ulang terus, sampai kita benar-benar hafal dan paham. Nah, kalau kita menghafal seperti ini, kita juga dapat manfaatnya tahu cara penerapan mufradat itu dalam kalimat. Kalau kita cuma menghafal per kata misalnya baitun rumah, misbahun lampu, kursiun kursi, maktabun meja. Kita nggak tahu bagaimana cara penerapannya dalam kalimat sebab bahasa Arab itu ya katanya itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu nanti bisa berubah-ubah. Apalagi fi'il itu bisa berubah sesuai dengan domirnya, sesuai dengan pelakunya. Domirnya itu bisa berubah-ubah. Ya, kata gantinya itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita misal menghafal kosakata lewat rangkaian kalimat, rangkaian paragraf, itu nanti kita juga jadi tahu bagaimana penerapan mufradat itu dalam kalimat. Itu manfaatnya. Jadi jangan menghafal per kata ya. Dan sekarang itu sudah banyak ya buku-buku yang atau sarana-sarana latihan menghafal kosakata. Ya kayak misalnya kalau antum belajar dari buku saya ini, ya belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Ini di sini ya banyak contoh-contoh kalimat dan juga cerita-cerita pendek bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghafal kosakata. Atau yang khusus ya di situ latihan baca dan menerjemahkan pakai buku ini juga bisa. Ya di sini ada rangkaian kata, cerita pendek, kutipan kitab, risalah ringkas. Ya, dan di sini sudah diberikan lengkap. Ya ada yang berharokat, ada tanpa harokatnya, dan juga ada terjemahnya. Jadi kalau misalnya antum pengen menghafal sebuah kutipan kitab misalnya, nah antum bisa mulai dari yang berharokat dan ada terjemahnya dulu ya. Yang berharokat dan ada terjemahnya. Sini berharokat dan ada terjemahnya. Pahami dulu semua. Nah, setelah itu untuk uji kemampuan antum bisa buka bagian yang tanpa harokat. Coba antum baca.
Ya, bisa nggak antum membaca dan menerjemahkannya? Jadi intinya ya, kesimpulannya kalau untuk mufradat muhadatsah yaitu cara menghafalnya dengan dipraktekkan ya dalam percakapan sehari-hari, percakapan bersama teman atau bercakap-cakap sendiri ya, kita ceritakan sesuatu ya, kita deskripsikan sesuatu, atau kita ya bercakap-cakap sendiri di depan cermin ya, kita ajak dialog orang yang ada di depan cermin itu, kita anggap diri kita yang di dalam cermin itu adalah diri kita, kita anggap orang lain gitu kan, kita ajak bicara aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk mufradat kitab ya, hafalkan lewat rangkaian kalimat atau rangkaian paragraf. Jangan hafalkan per kata, jangan, tapi hafalkan lewat rangkaian kalimat atau rangkaian paragraf atau berupa risalah. Dan nanti semakin tinggi kita belajar ilmu nahwu dan shorof ya, kita bisa menghafal mufradat lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat hadis-hadis Nabi ya. Karena memang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an ya, supaya lebih lengkap itu kita harus menguasai kaidah nahwu shorof sampai tingkat lanjutan. Ya, kalau untuk dasar ya mungkin sebagian bisa ya, sebagian kecil, tapi banyaknya itu ya harus kita pahami dengan cara kita mempelajari terlebih dahulu kaidah nahwu dan shorof tingkat lanjutan ya. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti antum bisa lakukan ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Mungkin masing-masing orang ya ada cara-cara tersendiri yang mungkin lebih nyaman atau lebih efektif menurut dia gitu ya. Tapi di sini saya cuma ingin memberikan pengalaman saya aja, karena saya menghafal mufradat ya seperti itu, menghafalnya dan alhamdulillah ya menurut saya itu efektif. Jadi silahkan nanti ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dimodifikasi, semoga ya bermanfaat untuk ya kelancaran belajar bahasa Arab kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.